right, right given by God to live a free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dimanapun saat ini Anda sedang berada. Berjumpa lagi dengan saya Arif RH ya, dalam video iseng yang seperti biasa saya buat. Baik, iya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang servo mechanism ya, servo mechanism. Jadi servo mechanism ini istilah program otomatis yang ada di dalam diri kita yang mengarahkan kita menuju kemana ya. Nah, program otomatis yang ada di dalam diri kita ini bisa mengarahkan kita hal yang negatif atau yang positif. Nah, letaknya servo mechanism ini ada di area unconscious kita, ketidaksadaran kita. Nah, ada satu kalimat yang sangat dalam sekali yang disampaikan oleh seorang psikolog terkenal, namanya Carl Gustav Jung ya. Mudah-mudahan saya nggak salah baca namanya. Dia bilang gini, until you make your unconscious conscious, it will direct your life and you will call it a fate. Ya, sampai dengan Anda menyadari ketidaksadaran Anda, maka ketidaksadaran Anda akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebut itu takdir. Contoh paling sederhana bagaimana kita diarahkan oleh ketidaksadaran kita. Salah satu bentuk program otomatis yang tertanam di ketidaksadaran kita ya, unconscious ya, itu seperti ini. Misalkan Anda setiap hari berangkat ke kantor, pulang dari kantor ke rumah gitu terus ya. Nah, pernah nggak Anda ngalamin Anda mungkin mau berangkat atau pas pulang dari kantor, pikiran Anda kemana-mana seperti melamun gitu, tahu-tahu sampai rumah, tahu-tahu sudah, loh kok sudah di depan rumah? Berarti tadi selama Anda nyetir tuh Anda nggak sadar gitu. Nah, itu di satu sisi keren sekali kan, berarti ada satu program otomatis di dalam diri Anda yang membuat Anda bisa nyampe ke rumah dengan selamat meskipun Anda nyetir itu nggak disadar gitu. Nah, itu kalau itu bagus nggak apa-apa ya, tapi kebayang nggak kalau misalkan program yang ada di dalam diri kita itu adalah hal yang tidak bagus. Ada satu program yang membuat kita selalu gagal misalnya. Nah, jadi unconscious ini perlu kita waspadai, jangan sampai yang tertanam di situ hal-hal yang tidak bagus. Nah, kita lihat bagaimana kekuatan unconscious ini. Gini, dengarkan cerita saya. Ya, misalkan saya sering sampaikan ke peserta pelatihan ya. Ya, saya ngomong ke Anda nih. Jadi, suatu waktu ada sebuah pesta di Hotel Bintang 5 ya. Dan Hotel Bintang 5 ini banyak sekali lampu-lampu menyala terang sekali ya di mana-mana, termasuk di ruangan pestanya. Di situ banyak sekali lampu kristal yang menyala sangat terang. Ya, sangat terang. Nah, di situ standing party jadi, dan setiap makanan dipisahkan di meja-meja yang berbeda sehingga kita harus berlalu lalang satu sama lain untuk mengambil menu makanan yang berbeda. Nah, tiba-tiba lagi seliwer-seliwer banyak sekali orang sedang berada di pesta, tiba-tiba lampunya mati. Pet! Ya, lampunya mati. Ya. Nah, anehnya meskipun lampunya mati, ya, tidak ada satupun yang salah ngambil menu, tidak ada satupun yang mungkin saling bertabrakan atau saling menginjak ya. Mereka tetap berjalan normal meskipun lampunya padam. Kira-kira penjelasannya kenapa bisa gitu? Ya, saya tidak tahu jawaban Anda, tapi kalau misalkan saya tanya ini kepada peserta pelatihan, rata-rata mereka menjawab, oh mungkin mereka sudah pakai insting Pak, ya, atau mungkin mereka bisa meraba-raba ya, atau mereka sudah biasa di tempat itu ya, sehingga meskipun lampunya padam tidak ngaruh kepada apa yang terjadi di ruangan pesta. Nah, terus saya ngomong kepada audiens, ya saya juga ngomong kepada Anda, barangkali Anda baru dengar ceritanya pertama kali. Saya katakan kepada peserta bahwa pesta tersebut berlangsung siang hari. Jadi meskipun lampunya padam ya tetap kelihatan, ya tetap terang aja. Nah, itu satu audiens itu ya yang belum pernah dengar ini kaget ya. Iya, kenapa? Dan saya tidak tahu Anda tadi mikir apa. Karena dari cerita tadi saya tidak menyebutkan waktunya. Saya cuma bilang suatu waktu. Ada saya katakan lampu menyala terang, kemudian lampunya padam. Nah, ketika saya cerita ada lampu nyala terang, macam-macam ya, rata-rata mungkin juga Anda langsung ketidaksadaran Anda mengarahkan Anda untuk berpikir pestanya malam hari, padahal pestanya siang hari. Ya. Lihat bagaimana pikiran kita terdrive oleh ketidaksadaran kita ya. Bahkan Anda yang mungkin pintar pun ketika mendengar cerita tadi yang belum pernah, Anda akan nggak terpikir bahwa pestanya itu siang hari. Ya, Anda akan otomatis berpikir pestanya malam hari. Ya.
Kenapa? Karena kata malam ini didrive berdasarkan pemicu kata lampu. Ya, selama ini mungkin lampu nyala itu berpasangan dengan bagi bawah ketidaksadaran Anda dengan malam hari. Nah, kebayang nggak kalau misalkan program otomatis di dalam diri kita tuh begitu, tapi hal yang buruk kan repot. Ketika misalkan kita mendengar kata sukses, ketidaksadaran mengarahkan sulit. Ya, ketika bisa kaya itu sulit masuk surga, kan repot. Akhirnya apa? Mensabotase diri kita itu. Kita disabotase oleh ketidaksadaran kita sendiri. Nah, tapi bisa kebayang nggak kalau misalkan matematika mudah, ya, misalkan sukses bisa, ya, otomatisnya support gitu loh ya, support dengan apa yang muncul tadi gitu. Nah, jadi teman-teman semua, mudah-mudahan dari cerita sederhana saya tadi teman-teman bisa menangkap bahwa servo mekanisme ini yang perlu kita waspadai ya. Apa servo mekanisme yang ada dalam diri kita? Jika pola kita berulang terus yang baik, ya itu tanda kita servo mekanisme ini sudah bagus. Tapi kalau peristiwa dalam hidup cenderung mengarahkan kita ke arah yang buruk, berarti ada sesuatu di unconscious kita yang perlu kita benahi, sehingga kita perlu merekonstruksi ulang servo mekanisme kita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.